Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama kami Santo Petrus dan Paulus Argapura. Edisi hari ini Kamis 25 Juli 2024. Pada pagi hari ini kita akan memperingati pesta Santo Yakobus Rasul. Nah, bacaan Injil hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemaniku. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbingku. Semoga hari ini aku setia mendengar bisikan-Mu. Bapa, berkatilah semua orang yang aku sayang, sanak saudaraku, orang tuaku, teman-temanku. Bantulah juga mereka yang bersusah hati dan juga sakit dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Bapa, kini saatnya kami hendak mendengar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu meresapi sabda-Mu dengan baik. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa perintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu perbesar kapasitas diri. Kalau Bunda sempat merasa sebagai manusia selalu meminta pada Tuhan tentang segala sesuatu yang kita inginkan tanpa benar-benar memahami kapasitas diri kita sendiri. Apakah kita mampu untuk menanggung apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan? Bagaimana jika Tuhan mengabulkan permohonan kita, namun ternyata kita tidak sanggup menanggungnya? Dalam Matius 20 ayat 20 tadi dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Misalnya saja dari kutipan di atas, ketika saya meminta kekayaan pada Tuhan dan dikabulkannya, bisa jadi karena saya tidak mempergunakannya dengan bijaksana atau dengan baik, malah jatuh dalam kesombongan dan makin jauh dengan Tuhan. Ini membawa saya pada sebuah pengertian bahwa Tuhanlah yang lebih mengenal kita. Apa yang Tuhan berikan pada kita pasti adalah yang terbaik dan yang paling tepat. Sebaliknya, jika ada hal-hal yang kita inginkan namun belum juga diberikannya, maka bisa jadi permintaan kita belum sesuai dengan kehendaknya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bersabar dan fokus pada proses yang Dia berikan untuk meningkatkan kapasitas diri kita sebagai pelayan kasih, seperti yang diutarakan Yesus pada pembacaan hari ini, sehingga di waktu yang tepat nanti kita bisa memperoleh apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. Adapun pertanyaan yang menjadi bahan refleksi untuk kita refleksi bersama, yaitu apakah kita mau bersabar dan tetap bersemangat menjalani proses dari Tuhan? Semoga demikian. Amin. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih,
pada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan dibimbing oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.